Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Milati dari Teknik Komputer 2019B. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengamankan suatu jaringan. Untuk konfigurasinya sebagai berikut. Yang pertama, kita atur terlebih dahulu IP address-nya untuk IP Wi-Fi, IP server, dan IP header 3. Untuk IP servernya yaitu 192.168.109.1/24. Selanjutnya, kita ke IP DHCP server. Kita atur DHCP setup-nya untuk WLAN 1, header 2, dan header 3. Setelah itu, kita ke IP, lalu atur firewall-nya. Klik NAT. Di General NAT, kita pilih DST NAT. Untuk DST address-nya, masukkan IP router 192.168.1.8. Untuk protokolnya kita pilih TCP/6 dan untuk portnya port 80. Untuk action kita pilih DST-NAT. To address-nya, masukkan IP 192.168.109.253. Untuk port 80. Lalu apply OK. Kemudian kita buka Chrome, lalu ketikkan IP router 192.168.1.8. Maka akan terbuka halaman website server lokal. Dengan DMZ ini, ketika ada paket yang diarahkan ke IP router, maka dia akan mengalihkannya ke halaman server lokal. Selanjutnya kita masuk ke settingan dasar keamanan router. Kita akan membuat user baru agar dapat mengakses konfigurasi router ini bukan sebagai admin. Agar hanya yang mengetahui username dan passwordnya saja yang bisa login. Pertama kita ke IP, lalu pilih service. Setelah itu kita nonaktifkan beberapa bagian. Lalu kita masuk ke sistem dan pilih user. Kita buat user baru untuk mengakses konfigurasi router ini bukan sebagai admin.
Kita membuat user Gina untuk dapat mengakses konfigurasi router ini. Dan kita nonaktifkan user admin. Selanjutnya, kita klik session. Dan pilih disconnect. Buka kembali Winbox. Kita coba login sebagai admin. Dan hasilnya, admin sudah tidak bisa diakses. Kita login sebagai user Gina. Maka dengan user Gina, konfigurasi router ini dapat terakses. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi client isolation. Kita ke DHCP server. Lalu pilih network. Pada setiap IP, kita ubah netmasknya menjadi 32. Dengan itu, klien tidak akan terdeteksi di aplikasi Netcat maupun file sharing dari visi lain yang masih satu jaringan. Kemudian pilih DHCP untuk mengaktifkan ARP for license agar klien hanya akan terkoneksi yang mendapatkan IP address dari DHCP server Mikrotik. Lalu kita ke interface untuk mengaktifkan ARP reply only agar Mikrotik tidak melakukan update otomatis pada tabel ARP list ketika ada klien yang terkoneksi menggunakan IP address statik.
Pada wireless ini, kita matikan default forward-nya. Selanjutnya, kita buat firewall rule untuk mencegah serangan brute force terhadap server maupun host lokal. Buka Chrome, lalu kita ketikkan cara drop brute force MikroTik. Kita kopikan script tersebut ke terminal Winbox. Untuk hasilnya, kita bisa lihat di IP, firewall, dan pilih filter rules. Untuk selanjutnya, kita buat firewall rule untuk PSD atau Port Scan Detection. Untuk langkahnya, kita buka Chrome, lalu ketikkan cara drop PSD MikroTik. Setelah itu, kita kopikan script yang ada ke terminal Winbox. Lalu lihat hasilnya di filter rules firewall. Kemudian kita akan mencoba port scanning di Kali Linux menggunakan Serosploit. Kita scanning IP address 192.168.109.1. Lalu kita lihat di firewall Winbox, maka hasilnya akan seperti ini. Terdapat informasi port scanning. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.